Akhirnya si Raja Mid-Range Killer bangkit lagi nih. Siapa lagi kalau bukan dari keluarga Xiaomi. Ya, jadi 10 April kemarin Redmi Turbo 3 resmi dirilis buat pasar China. Dan seperti biasa, Redmi Turbo 3 ini bakalan di rebranding buat pasar global jadi Poco F6. Karena tahun kemarin aja Redmi Note 12 Turbo di rebrand jadi Poco F5. By the way, chipset yang dipakai Redmi Turbo 3 ini merupakan chipset paling baru, yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Nah, si 8S Gen 3 ini dirilis pada bulan Maret kemarin. Itu artinya cikal bakal Poco F6 ini mungkin bisa jadi yang pertama pakai Naga 8S Gen 3. Tapi sayangnya dari segi desain ternyata masih mirip dengan F5 kemarin. Kalau dari bentukan fisiknya, HP ini punya ketebalan 7,8 mm dan beratnya di 179 graman. Materialnya masih plastik, tapi semoga aja nggak kayak F5 yang tipis banget, mirip kerupuk. Begitupun desain framenya datar dan layout kamera boba yang makin gede aja nih. Di bagian belakang dibekali dual setup kamera aja yang resolusi main cam-nya itu 50 megapiksel pakai sensor Sony LYT600 ditambah OIS. Dan satunya lagi kamera ultra wide resolusinya 8 megapiksel aja. Tapi lumayan lah. Sementara kalau kamera depannya dibekali 20 megapiksel yang bentukannya punch hole. Layar si Redmi Turbo 3 ini bezelnya makin tipis. Luasnya itu di 6,67 inci AMOLED, resolusinya 1,5K, refresh rate-nya 120 Hz dengan touch sampling rate 240 Hz. Terus yang keren itu, level kecerahannya nyentuh 2400 nits. Ini terang banget. Sama kacanya dilapis Corning Gorilla Glass Victus. Oh iya, di layarnya ini ditanam sensor sidik jari buat sistem keamanannya. Kemudian seperti di awal gue bilang, kalau Redmi Turbo 3 ini alias calon Poco F6 bakalan ditenagai Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. FYI, chipset ini bukan chipset kelas flagship ya guys, soalnya di atas 8S Gen 3 ini ada yang paling kenceng yaitu 8 Gen 3. Makanya skor Antutu si 8S Gen 3 ini nggak nyampe 2 juta, alias cuma dapat di 1,4 sampai 1,5 juta poin. Lalu pilihan RAM di HP ini ada dua ya, paling tinggi itu 16 GB dan 12 GB. Terus storage-nya maksimalnya itu di 1 TB. Supaya HP ini nggak kepanasan saat dipakai ngegame, nah di dalam bodinya udah dilapis vapor chamber yang lumayan luas nih. Makanya kalau dipakai kerja berat dan terus-menerus, dipastikan HP ini bakalan minim throttling, karena pembuangan panasnya lebih cepat dingin. Lanjut buat kapasitas baterainya standar aja sih di 5000 mAh. Tapi kecepatan ngecasnya upgrade jadi 90 watt. Kemudian software yang dijalanin udah Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Dan di software sama hardware-nya dilengkapi dengan fitur AI. Jadi dia bisa hapus objek foto, AI summarization, live subtitle, dan fitur AI keren lainnya. Sedangkan buat fitur spesialnya, HP ini punya dual speaker stereo, in-display fingerprint, dual SIM 5G, NFC, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.4. Yang lebih menarik, harga dari Redmi Turbo 3 ini buat varian terendahnya, yaitu storage 256GB dan RAM 12GB, dibanderol mulai 4,4 juta kalau dirupiahin. Terus kalau versi tertingginya 1 TB, RAM 16GB dibanderol 6,1 juta aja. Wah, makin ngeri aja nih, memori HP zaman sekarang udah pada ngalahin spek komputer gitu. Dan semoga aja entah Redmi Turbo 3 atau Poco F6 segera rilis di Indonesia. Tapi perkiraan gue kayaknya Poco F6 bakalan masuk sini di bulan Mei atau Juni. Ya udah, jadi segitu aja buat video kali ini. Thanks yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.